Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah website portofolio yang cukup sederhana dan juga minimalis dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan berikut ini adalah website yang akan kita buat. Di atas ini ada navbar, ada menu tentang proyek dan juga kontak. Kemudian di bawahnya itu adalah hero section. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini kita akan membuat sebuah animasi teks ketik dengan menggunakan library JavaScript yaitu type.js. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan masuk ke section dari tentang, dan kita akan menambahkan sedikit transisi dengan menggunakan animate on scroll. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, inilah section dari tools yang kita pakai ceritanya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, inilah section proyek, jadi daftar proyek yang sudah kita kerjakan ceritanya. Kemudian di proyeknya juga kita akan tambahkan button dari lihat website dan juga GitHub. Dan lihat website ini kita akan arahkan ke websitenya kalau ada misalkan. Kemudian di sini ada button GitHub. Kalau diklik nanti akan diarahkan ke repositorinya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Dan terakhir yaitu section kontak yang akan kita buat di footer. Dan kalau teman-teman perhatikan ketika kita scroll ke bawah ya, itu akan muncul button ataupun tombol scroll to top ya. Jadi kita klik akan diarahkan ke halaman awal atau halaman pertama gitu ya. Kemudian ini juga sama menunya juga kita klik proyek nanti akan ke section proyek ataupun kontak ke section kontak ataupun yang tentang ke section tentang. Dan ini ada button dari lihat daftar proyek, kita klik nanti akan diarahkan ke section dari proyeknya. Dan tak lupa untuk website kali ini kita akan buat responsif seperti biasa. Jadi kita akan cek ya dengan menggunakan mobile simulator. Kita arahkan ke tampilan dari mobile dulu deh. Untuk mobilenya kita pakai yang ini deh. Untuk iPhone 12 Pro Max. Ini tampilan mobilenya. Terutama di HP iPhone. Ya kurang lebih sama ya seperti ini. Untuk tampilannya. Terkhususnya di tampilan dari mobile. Kemudian kita cari lagi di tampilan tablet misalkan. Kita cek di iPad Pro. Nah ini tampilan iPad-nya. Ya kurang lebih sama seperti mobile. Kemudian tampilan dari laptop ataupun MacBook. Nah ini tampilan MacBook ya kurang lebih sama seperti desktop untuk MacBook ke atas ataupun laptop ke atas ya. Nah, jadi itu adalah website yang akan kita buat pada video kali ini, yaitu sebuah portofolio sederhana ataupun minimalis dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Oke, sebelum coding, teman-teman download terlebih dahulu untuk asetnya. Nanti akan saya taruh sebuah link Google Drive di kolom deskripsi, nanti teman-teman klik saja. Nanti akan diarahkan ke website dari Google Drive-nya. Nah, setelah masuk ke website Google Drive-nya, nanti teman-teman bisa klik yang bagian atas ini. Kemudian pilih download. Nanti akan mendownload sebuah file berupa zip ataupun WinRAR. Tunggu sampai downloadannya selesai. Kemudian setelah terdownload, teman-teman ekstrak untuk filenya. Kemudian di foldernya, teman-teman bisa masukkan ke dalam code editor. Di sini saya pakai filesensor.code. Untuk isinya nanti akan ada folder aset dan juga sebuah catatan yang dimana isinya itu ada beberapa kode ya. Yang nantinya akan kita pakai untuk codingan kita. Oke, kemudian kita akan buat terlebih dahulu indeksnya. Kita akan buat sebuah file di luar dari aset. Kita akan buat new file. Kemudian kita buat index.html. Kemudian kita buat juga folder dengan nama this. Di dalamnya kita akan buat folder dari CSS. Dan juga kita buat lagi folder dari JavaScript. Kita akan berikan folder JS. Untuk CSS kita akan buat new file, kemudian kita ketikkan style.css. Kemudian untuk JavaScript kita akan new file juga. Kita isikan script.js. Kemudian untuk style kita akan daftarkan di indeksnya. Kita akan split dulu ya supaya terlihat.
Script juga sama, kita akan split di sebelah CSS. Untuk sidebar-nya kita akan tutup Ctrl+B. Untuk HTML, pertama teman-teman ke bagian HTML kita akan buat tanda seru. Kita akan buat struktur awal dari HTML-nya. Kemudian enter. Untuk title-nya kita akan isikan portfolio. Kemudian kita pakai pipe. Kemudian ngoding mastery misalkan. Atau bebas ya, optional. Mau mengikuti boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Ini kita kecilkan. Kemudian untuk CSS-nya kita akan daftarkan terlebih dahulu. Kita buat komentar, Ctrl tanda tanya, kita ketikkan CSS. Kita ketikkan link, kemudian kita isikan di bagian href-nya /asset, kemudian, bukan ke asset, ke this ya, ke this, kemudian CSS, style.css. Kemudian di CSS-nya, kita akan beri set terlebih dahulu untuk style-nya. Caranya kita bisa memberikan sebuah bintang, kemudian kurung kurawal. Ntar kita akan berikan dulu ke CSS. Oke, kita akan berikan bintang. Bintang itu untuk menselect semua elemen dari HTML-nya. Jadi kita bisa berikan marginnya 0. Kita akan berikan paddingnya 0 juga. Kemudian box sizing, kita berikan border box. Kemudian scroll behavior-nya kita akan berikan smooth. Nanti akan berguna ketika kita berikan link direct ya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Di bagian HTML kita akan buat terlebih dahulu yaitu H1 hello world untuk testing. Kemudian untuk menjalankannya kita perlu menjalankan sebuah server. Nah, untuk servernya kita akan menggunakan sebuah extension dari Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman pernah pakai Visual Studio Code, jadi ada namanya itu live server salah satunya. Jadi teman-teman ke bagian extension, kemudian pilih live server. Kemudian install, bagi yang sudah tinggal jalankan live servernya. Nah, untuk menjalankannya bisa di bagian HTML, klik kanan, kemudian open with live server, atau di bagian pojok kanan bawah ini ada go live, tinggal diklik saja. Nanti akan menjalankan servernya. Ya, tunggu sampai terbuka web browsernya. Oke, sudah ya. Nanti akan tampil hello world. Ya, jika sudah, maka itu berjalan dengan baik. Dan title-nya juga sudah berubah menjadi portfolio. Ya, berarti sudah berjalan dengan baik untuk servernya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan sebuah fav icon. Yang mana tuh bang fav icon? Fav icon tuh yang atas kiri ini nih. Nah, ini fav icon. Jadi kita akan merubahnya menjadi icon yang sudah kita tambahkan atau sediakan. Oke, kembali ke kode editor, ke bagian HTML. Di bagian elemen head, kita akan berikan di atas CSS ini. Sebenarnya nggak ngaruh ya, mau di atas ataupun di bawah CSS. Yang penting di dalam tag head. Oke, kita berikan komentar, kita berikan fav icon. Kemudian untuk memberikan fav icon, kita berikan link, kemudian ×2 fav icon. Kemudian untuk href-nya, kita akan hapus, kemudian kita isikan /, masuk ke asset, kemudian icon, fav icon. Kemudian save, kita kembali lagi ke webnya, dan ikonnya sudah berubah. Untuk ikonnya, teman-teman bisa tambahkan sendiri ya bagi teman-teman yang punya fav icon tersendiri. Kemudian selanjutnya kita juga akan merubah font untuk websitenya. Font yang akan kita gunakan adalah font Poppins yang akan kita ambil dari fonts.google.com. Jadi teman-teman bisa ke websitenya yaitu fonts.google.com. Kemudian enter. Nanti masuk ke websitenya. Kemudian ke bagian search font, teman-teman bisa ketikkan Poppins. Kemudian klik saja Poppinsnya. Setelah itu ke bagian get font, ke bagian get embed code, kemudian ke bagian ini ya, change style, kita off-kan dulu, kemudian on-in lagi, off-kan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang regular tentunya, kemudian yang 500, 600, dan juga 700. Setelah itu kita ke bagian kanan ini, kita ke bagian link ya, kita copy code. Untuk linknya kita akan kopikan ke dalam tag head di bawah CSS. Kita akan buat komentar dulu, font Poppins, kemudian kita paste, save. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita harus mendaftarkan di CSS-nya. Kita harus memanggil font family dari
Poppins-nya. Kita akan kopikan saja. Kemudian ke bagian CSS ini, kita akan berikan di bintang sini. Kita pastekan save. Kita cek ke websitenya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini sudah berubah ya. Nah, sini ada cara ceknya. Cara ceknya teman-teman bisa install extension dari Chrome, namanya itu WordFont ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu WordFont, ya teman-teman install. Nah, jika sudah terinstall, ada nanti di bagian extension. Nah, ini lambangnya. Kalau tidak ada di sini berarti ke bagian extension, diklik. Nanti pilih yang WordFont. Tinggal diklik, nanti arahkan ke teksnya. Jika sudah berubah menjadi Poppins, maka Poppins sudah berjalan dengan baik di websitenya. Dan terakhir, kita lupa untuk menghubungkan file JavaScript kita dengan HTML. Jadi kita akan hubungkan terlebih dahulu file JavaScript-nya sebelum kita next membuat section navbar. Oke, kita kembali ke editor ke bagian HTML. Di atas untuk tag body, kita akan buat sebuah komentar dengan nama JS misalkan. Kemudian kita akan ketikkan script. Kemudian pilih yang src. Di dalam src ini, kita akan hubungkan ke file JavaScript-nya. Jadi kita masuk ke titik slash, masuk ke folder this, js, kemudian script.js. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat section navbar terlebih dahulu. Di dalam tag body, untuk H1-nya kita akan hapus. Kita akan berikan sebuah komentar. Untuk menandai bahwa inilah section navbar, kita akan buat navbar, kemudian Alt Shift bawah untuk menduplikat. Pertama, kita akan membuat sebuah kelas navbar. Jadi ketikkan titik navbar. Kemudian di dalam navbar ini kita akan buat kontainer. Kontainer ini fungsinya untuk membuat nanti space kiri dan kanan ya, space kosong kiri dan kanan. Kemudian di dalam kontainer ini kita akan buat navbar box atau kelas navbar strip box. Kemudian di dalam navbar box ini kita akan buat menu-menunya. Kita akan berikan menunya yaitu ul. Kita akan buat dengan menggunakan elemen ul. Kemudian di dalam ul ini kita akan buat sebuah elemen li. Dan di dalam li ini kita akan buat elemen a. Enter. Kemudian kita berikan pagar terlebih dahulu. Untuk ul-nya kita akan berikan kelas menu. Kemudian untuk menunya yang pertama di dalam tag a ini kita akan berikan tentang. Kemudian kita Alt Shift bawah untuk menduplikat 2 kali. Kemudian menu keduanya kita akan isikan yaitu proyek. Dan yang terakhir yaitu kontak. Untuk menunya kita akan isikan langsung saja tentang. Kemudian yang kedua yaitu proyek. Dan yang terakhir yaitu kontak. Oke, kita cek untuk codingannya apakah sudah ada. Ya, sudah ada ya untuk codingannya. Kemudian tinggal kita berikan stylenya. Ya, untuk memberikan stylenya kita ke bagian file style.css ini. Pertama kita akan memberikan style pada kontainer ya. Untuk kontainer ini kita bisa panggil titik kontainer ya. Titik kontainer. Kenapa pakai titik? Karena titik itu merepresentasikan sebuah kelas. Kalau ID berarti pagar. Jadi titik kontainer. Untuk kontainer ini kita akan berikan width-nya 80%. Kemudian kita akan berikan margin inline auto agar ke tengah gitu ya. Kayak cara ceknya kita bisa berikan background color. Untuk colornya kita berikan tomato misalkan. Save, kita cek. Nah, maka seperti ini ada space kiri dan kanan. Dan lebarnya itu 80% sesuai dengan layarnya. Oke, kita kembali ke editor. Kita hapus lagi background colornya. Nah, ini di ukuran XL ke atas atau desktop ke atas. Kemudian di bawah tablet ataupun mobile. Ketika mendekati mobile kita akan kurangi width-nya. Jadi kita bisa berikan media query. Kita berikan add, kemudian media. Dalam kurung max width 768 pixel. Ya 768 deh, 992 pixel. Ketika di ukuran 992 pixel ke bawah, kita akan berikan kelas kontainernya. Width-nya 90%. Jadi kita akan perlebar ya untuk width-nya. Save. Oke, kita cek dulu.
Nah, ini kan kalau kita lihat di ukuran 992 ke atas alias desktop ya. Ya, coba lihat di sini 1300-an. Kita kurangi ke 992. Kalau berhasil, maka ini akan menjadi mempersempit ya, akan melebar. Oke, kita kurangi lagi ke 992. Kayak sudah berhasil, oke. Oke, kontainer sudah kita buat, tinggal kita berikan style pada navbar terlebih dahulu. Pertama, kita akan buat sebuah komentar dengan nama navbar. Kita Alt Shift bawah untuk menduplikat. Oke, pertama kita akan berikan pada kelas navbar box. Pada pembungkus navbar box-nya, itu kan ada satu elemen ya, pembungkus dari menu-menunya. Kita akan buat menjadi ke tengah. Nah, caranya kita bisa berikan display flex. Kita berikan flex box. Kemudian kita akan berikan justify content. Untuk kontennya, kita akan buat menjadi center. Jadi elemen yang ada di dalam navbar box ini, yang satu elemen ini, yaitu pembungkus menu, itu menjadi ke tengah dengan justify content center. Oke, kita cek. Oke, sudah ke tengah ya. Tinggal kita buat display flex juga pada menunya, agar semuanya satu baris. Oke, kita kembali ke koditor. Kemudian kita akan memberikan titik navbar box, kemudian titik menu. Kita akan berikan pembungkus menunya itu display flex. Kemudian kita akan berikan align item center. Kemudian gapnya kita akan berikan 45 pixel. Save, kita cek. Oke, sudah satu baris ya. Kemudian sudah diberikan gap, jadi akan ada jarak ya untuk setiap menunya, 45 pixel. Kemudian kita akan berikan jarak pada navbarnya. Untuk memberikan jarak, kita akan panggil kelas navbar. Kita bisa panggil titik navbar. Kemudian kita akan berikan padding. Untuk atas dan bawahnya kita akan berikan 30 pixel. Untuk kiri dan kanannya kita akan berikan 0. Oke, kita cek. Oke, sudah ada jarak ya atas dan bawah. Kemudian kita akan hilangkan untuk titiknya. Untuk menghilangkan titik kita bisa panggil elemen li. Kita panggil dulu titik navbar box, kemudian titik menu, kemudian li. Kita akan hilangkan list style tipenya. List style tipenya menjadi none. Kemudian kita cek. Oke, sudah hilang untuk titiknya. Selanjutnya kita akan berikan style pada elemen A-nya. Kita panggil titik navbar box, kemudian menu, li A. Pertama, kita akan hilangkan garis bawahnya. Kita panggil text decoration menjadi none. Dan colornya kita akan berikan black. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Oke, navbar sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat section dari hero. Oke, kita bisa kembali ke koditor. Pertama, sebelum kita buat section hero, kita akan bungkus terlebih dahulu untuk section navbar dan juga hero-nya menggunakan elemen header. Oke, kita buat elemen header. Kemudian kita cut saja untuk penutup headernya. Kita pindahkan ke paling bawah. Kemudian di bawah dari komentar navbar, kita akan buat komentar dengan nama hero. Kemudian Alt Shift bawah untuk menduplikat. Oke, untuk membuat section hero, kurang lebih sama strukturnya seperti navbar. Kita akan buat kelas hero, kemudian container, kemudian hero box. Di dalam hero box ini kita akan buat pertama yaitu sebuah image. Kita buat elemen img. Kemudian untuk lt-nya kita akan isikan hero image. Untuk src-nya kita akan arahkan ke folder asset. Masuk ke titik slash, kemudian asset, image, kemudian hero, titik webp. Dan di bawah image ini kita akan buat sebuah h1. Kita buat elemen h1. Untuk value-nya kita akan isikan misalkan hi, kemudian saya, kemudian kita berikan span, kemudian nama. Ya, untuk namanya kita akan isikan nama saya misalkan Diki. Kemudian sementara kita akan berikan terlebih dulu kayak gini ya. Nanti kita akan berikan sebuah library JavaScript
type.js untuk memberikan animasi ketik ya pada namanya. Kemudian kita akan berikan BR supaya ke bawah teksnya. Kemudian web developer dan designer. Oke, kita save, kita cek. Kemudian, oke sudah ada ya. Selanjutnya kita akan berikan style terlebih dahulu pada hero-nya. Kita berikan komentar hero, Alt Shift bawah. Pertama, kita akan berikan hero. Pada elemen hero atau kelas hero, kita akan berikan margin block. Jadi kita akan berikan margin atas dan bawah 70 pixel. 70 pixel, kemudian kita panggil kelas hero box. Pada hero box, kita akan berikan display flags. Kemudian kita akan berikan flags direction, column reverse. Kemudian kita akan berikan align item center. Dan gapnya kita akan berikan 70 pixel. Save. Kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian image-nya kita akan kecilkan terlebih dahulu. Kita panggil hero box. Kemudian img. Width-nya kita akan kurangi menjadi 300 pixel. Save. Kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian pada satunya kita akan berikan style. Jadi kita bisa panggil kelas hero box. Kemudian H1. Pertama kita akan berikan text align center agar ke tengah. Kemudian font width-nya kita akan kurangi menjadi 500. Kemudian font size-nya kita akan tambahkan menjadi 60 pixel. Kemudian line height-nya kita akan kurangi menjadi 1.3. Yang default-nya itu 1.5. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian pada span-nya juga kita akan berikan penebalan ya. Jadi kita bisa panggil hero box A1, kemudian span. Kita akan berikan font weight-nya itu menjadi bold. Dan color-nya kita akan berikan warna hijau. Untuk warna hijaunya kita akan berikan hashtag. Kemudian 00. Kemudian CBA9. Save. Kita cek. Oke, sudah berubah. Oke, kita kecilkan dulu, kita inspect. Kita kecilkan di ukuran tablet. Oke, tablet masih aman. Kemudian di bawah 768. Nah, di bawah 768 kita akan kecilkan H1-nya. Jadi kita bisa panggil media query, add media, kemudian max width 768 pixel. Kita akan rubah font size-nya yang A1 ini. Kita kopikan saja. Kita berikan font size-nya menjadi 45 pixel. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kita kecilkan lagi. Oke, aman. Oke, aman lah ya. Sip. Tinggal terakhir untuk hero itu, di bagian A1-nya kita akan berikan library JavaScript type.js untuk memberikan animasi ketik ya pada teks dari namanya. Oke, untuk menggunakan type.js kita bisa langsung masuk ke repositorinya. Ya, caranya kita bisa buka tab baru, kemudian kita ketikkan type.js. Kemudian kita masuk ke website GitHub-nya. Ya, kita klik saja ke yang paling atas. Kita scroll ke bawah. Di bagian installation terlebih dahulu kita harus mengkopikan link CDN-nya. Kita akan kopikan, kemudian kita paste di bawah JavaScript. Kita akan buat komentar. Ini adalah type.js. Kemudian kita paste, save. CD-nya sudah kita kopikan. Kemudian cara pakainya, pertama kita harus mendaftarkan ID pada elemen yang akan kita buat type.js. Jadi kita harus daftarkan ya. Nah, berhubung kita berikan span pada hero section-nya. Jadi ini kita akan berikan type.js ya. Berarti di sini kita harus memberikan ID dengan nama, sebenarnya opsional ya, bebas. Tapi kita akan berikan elemen saja. Kemudian selanjutnya kita harus kopikan JavaScript-nya. Ini kita kopikan saja. Sama script-nya ya, kita kopikan.
Kemudian kita scroll ke bawah, di bawah type.js ini, kita akan paste, save, dan string ini kita hapus. Ya, di dalam kurung siku atau di dalam array ini, kita akan berikan string dengan nama Diki. Oke, untuk type speed-nya, kita akan berikan 300. Save, kita cek dulu. Oh ya, kita belum hapus Diki yang ini. Ini kita kosongkan ya, untuk value yang ada di dalam span-nya. Kita kosongkan, supaya Diki ini akan masuk ke sini. Oke, kita cek. Kita refresh. Nah, nanti akan ada animasi ketik kayak gini. Nah, gimana caranya supaya infinite, supaya berulang? Nah, caranya kita bisa berikan fungsi baru. Namanya itu loop kalau nggak salah. Kita scroll ke bawah di GitHub-nya. Kita bisa berikan fungsi baru yaitu loop. Nah, ini. Defaultnya itu false. Jadi kita berikan loop-nya true. Kita akan berikan di sini saja. Kita paste. False-nya ganti menjadi true. Save. Kita cek lagi. Nah, jadi akan looping infinite secara berulang. Nah, kemudian saya ingin menambahkan nama belakang saya. Jadi kita bisa berikan di sini koma, kemudian Prayoga. Jadi untuk type.js ini bisa lebih dari satu kata ya. Jadi kata pertama yang akan muncul, kemudian ini kata kedua. Jadi bisa lebih dari satu kata, mau itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kata keduanya Prayoga, kemudian kata pertamanya Diki. Oke, sip ya. Kemudian ini kalau kita perhatikan terlalu cepat untuk backspace-nya. Kita akan tambahkan backspeed-nya. Oke, caranya kita bisa tambahkan fungsi baru. Namanya itu backspeed. Nah, ini ya, kita kopikan backspeed ini. Kita paste di bawah loop. Untuk backspeed-nya kita akan tambahkan menjadi 100. Save. Kemudian kita cek lagi. Nah, nanti akan ya lebih lambat. Jadi nggak akan langsung hilang. Dan untuk kursornya kita akan hilangkan. Nah, caranya kita bisa berikan fungsi dari namanya show cursor. Nah, ini. Kita akan kopikan. Kita paste di bawah sini. True-nya kita hapus menjadi false. Kita cek lagi. Kita lihat. Oke, sudah tidak ada show kursornya. Dan terakhir kita akan berikan delay ya. Kita akan berikan delay ketika pergantian kata. Caranya kita bisa berikan back speed kalau nggak salah. Oh, ini back delay bukan back speed ya. Back delay-nya kita kopikan. Kita akan tambahkan yang asalnya 700 menjadi 1 detik. Save, kita cek lagi. Oke, Diki, kemudian ada delay. Nah, oke, sip ya. Jadi sebelum pergantian kata akan ada delay selama 1 detik. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk type.js ini. Nah, inilah membuat sebuah fungsi teks ketik ya dengan menggunakan type.js. Next, kita akan membuat section dari section tentang. Oke, sebelum membuat section tentang, kita harus memperbaiki sedikit dari hero section-nya di mobile ya. Kita inspect. Kita kecilkan di ukuran mobile, di ukuran 475 ke bawah. Di bagian H1-nya kita harus kecilkan ya untuk teksnya ini. Sedikit kurang enak dilihat, jadi kita harus kecilkan. Oke, kita kembali ke editor, ke bagian style.css ini, kita akan berikan media lagi. Kita kopikan aja deh, kita kopikan, paste, di ukuran 475 pixel. Untuk H1-nya kita akan kurangi menjadi 40 pixel. Save, kita cek. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, sip ya, di ukuran kurang lebih 39 atau 400. Oke lah ya, cukup. Oke, nice. Saya rasa sudah beres untuk hero section. Tinggal kita buat section tentang. Oke, kalau teman-teman perhatikan ya, sebelum section tentang itu kan ada background bergelombang. Itu kita akan tambahkan dengan menggunakan get waves. Ya, teman-teman bisa masuk ke websitenya aja langsung, get waves. getwaves.io.
Nah, ini websitenya, jadi teman-teman bisa menambahkan background bergelombang kayak gini. Nah, ini untuk atasnya, dan ini untuk bawah. Kemudian tipenya juga bisa teman-teman custom ya. Ya kayak gini, gelombangnya pingin seberapa banyak, bisa teman-teman cari sesuai dengan keinginan teman-teman. Hanya saja saya sudah menyediakan ya untuk gelombang ini, supaya mempercepat video, supaya tidak terlalu lama ya untuk videonya. Jadi teman-teman bisa ke bagian sidebar, kemudian kita buka sidebarnya Ctrl B, ke bagian catatan. Nah, ini ada dua ya, ini untuk atasnya, dan ini untuk bawah. Kita akan kopikan yang atas terlebih dahulu, kita kopikan. Kemudian kita kembali ke HTML, kita tutup Ctrl B. Untuk waves-nya kita akan paste di dalam header, di bawah dari komentar hero. Kita akan paste, save, kita cek. Oke, scroll ke bawah. Oke, sudah ada ya untuk gelombangnya. Nah, ini untuk gelombangnya. Kalau teman-teman ingin custom sendiri boleh ya, teman-teman bisa langsung cari aja di sini sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika sudah ada, tinggal ke sini, diklik, tinggal copy SVG-nya. Ya, kurang lebih sama. Oke, kemudian kita berikan komentar lagi di luar elemen header untuk memberikan ini section tentang. Kemudian Alt Shift bawah untuk menduplikat. Seperti biasa, seperti section yang lainnya, kita akan buat pembungkus awalnya yaitu kelas tentang. Kemudian di dalamnya pakai simbol lebih. Simbol lebih. Loh. Nah, ini ya. Kita buat kelas container. Kemudian simbol lebih lagi, kita akan buat kelas tentang box. Oke, sebenarnya diantar. Kemudian dalam tentang box ini kita akan buat dua box. Jadi kita buat kelas box pertama. Kita duplikat Alt Shift bawah. Kemudian kita akan buat H1 di atas tentang box ini untuk memberikan bahwa inilah section tentang. Kemudian untuk box pertama ini, kita akan buat sebuah konten yang dimana menjelaskan siapa kita. Kemudian yang kedua ini, kita akan buat konten yang dimana tools-tools yang biasa kita pakai untuk membuat sebuah project. Oke, untuk box pertama dulu, kita akan buat pertama yaitu image. Untuk image-nya, kita akan panggil dari folder asset, /asset, kemudian image, tentang .png. Jika tidak muncul, di bagian alt-nya kita akan munculkan dengan nama tentang box. Tentang box lagi, tentang image. Kemudian di bawah image ini, kita akan buat sebuah paragraf dan juga sebuah button. Kita akan bungkus dengan menggunakan div. Kemudian kita akan buat paragraf, yang dimana paragraf ini akan menjelaskan siapa kita. Nah, untuk teksnya sudah saya siapkan di bagian catatan ini ya. Jadi teman-teman tinggal kopikan saja. Atau mungkin teman-teman ingin pakai lorem boleh ya. Ini kita kopikan, kemudian kita paste di dalam paragraf, save. Untuk namanya bisa teman-teman ganti saja ya dengan nama teman-teman sendiri. Kemudian di bawah paragraf ini kita akan buat sebuah button dengan menggunakan elemen anchor. Kita buat A. Kemudian hrefnya kita akan arahkan ke proyek. Kemudian untuk value-nya kita akan berikan lihat daftar proyek. Save, kita cek dulu. Scroll ke bawah, oke sudah ada ya. Nah, untuk section tentang ini kita akan samakan background-nya dengan gelombang. Jadi kita bisa ke style.css ini, kemudian kita akan buat komentar tentang, Alt Shift bawah, kita panggil pembungkus paling luar yaitu tentang, kita panggil kelas tentang, kemudian kita berikan background color-nya st00cba9. Kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Hanya saja ini ada space ya. Nah, ini kita akan kurangi margin bottom pada gelombangnya agar apa yang ada di bawah ini ketarik ke atas ya. Oke, caranya kita bisa panggil SVG-nya. Kita bisa panggil aja di sini header, kemudian SVG. Kita berikan margin bottom-nya minus 10. Ya, margin bottom minus 10 pixel. Oke, kita cek. Oke, sudah tertarik ke atas. Kemudian kita kembali lagi ke section tentang, kita akan berikan padding block. Untuk padding blocknya, atas dan bawah padding ya, kita akan berikan 50 pixel. Kemudian untuk colornya, kita akan berikan white, agar semua teks yang ada di section tentang ini, itu akan menjadi warna putih. Oke, kita cek lagi, oke sudah berubah.
Kemudian untuk H1-nya kita akan berikan juga. Nah, ini hati-hati ya untuk H1-nya karena nanti kita akan berikan juga ke yang lain ya. Di box juga nanti akan ada H1. Jadi kita akan berikan sebuah simbol lebih pada H1-nya. Sebelum H1 maksudnya. Jadi caranya kita bisa masuk ke tentang. Kita akan berikan style pada kelas tentang yang dimana di dalamnya ada kontainer. Dan kita akan masuk satu langkah dengan simbol lebih H1. Ya, jadi kita akan berikan style pada satu yang ada di dalam kontainer saja. Jadi kalau tidak memakai simbol lebih, maka semua H1 yang ada di dalam tentang ini akan kita berikan style. Jadi kita masukkan simbol lebih. Yaitu ke satu yang paling awal, yang atas, gitu, kita berikan text align, center. Kemudian kita akan berikan margin bottom 50 pixel. Kemudian font size-nya kita akan berikan 40 pixel. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Oke, kita berikan style juga pada class box-nya. Oke, kita bisa kembali ke code editor, ke bagian CSS. Kita bisa panggil kelas tentang box. Kemudian kita bisa panggil kelas box. Nah, untuk kita berikan style pada kelas box ini, kita akan berikan display grid ya. Jadi kita akan men-select box pertama saja. Caranya kita bisa panggil di bagian sini nth child, kemudian kurung 1. Kita akan berikan style display grid pada box yang pertama saja. Ini kan ini ada dua ya, box pertama dan box kedua. Dan box kedua ini kita tidak akan berikan display grid. Oke, jadi kita berikan nth child 1. Kemudian setelah kita berikan display grid, kita berikan grid template column. Kita berikan kolom pada box pertama ini. Kalau teman-teman perhatikan kan ini ada image dan juga div ya. Jadi kita akan berikan 2 kolom supaya 1 baris. Caranya kita bisa panggil repeat, kemudian 2, ukurannya 1 fr. Save. Kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian kita berikan margin bottom ya. Kita berikan margin bottom 150 pixel agar ada jarak nanti dengan box yang keduanya. Kemudian kita akan berikan align item center. Dan gapnya kita akan berikan 50 pixel. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah 1 baris kayak gini dan sejajar. Kemudian untuk image-nya kita akan berikan style. Kita panggil tentang box. Kemudian box yang pertama. Kemudian image. Untuk img-nya kita berikan width 300 pixel. Kemudian padding-nya kita akan berikan yang atas 10 pixel, kemudian kanan 10 pixel, bawah 0, dan kiri 10 pixel. Dan background color-nya, untuk background color-nya kita akan berikan warna hijau, ya sama seperti yang waves, cuman kita akan terangi sedikit. Jadi kita akan tambahkan ya sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan border. Untuk bordernya kita akan berikan 1 pixel untuk ketebalannya. Kemudian kita berikan solid tipenya. Dan warnanya kita akan berikan white. Kemudian kita berikan border radius. Border radiusnya kita akan berikan 10 pixel. Dan kita akan berikan margin inline. Agar ke tengah ya, auto. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Ada border warna hijau, kemudian margin inline-nya auto ya, supaya ke tengah. Jadi kalau kita tidak memberikan auto, maka akan di sebelah kiri. Nah, kayak gini. Kita berikan auto. Cuman margin inline ini hanya bisa kita pakai kalau kita berikan width ya. Jadi tidak akan aktif kalau tidak ada width-nya. Oke, kita lanjut kembali ke bagian paragraf. Kita akan panggil tentang box, kemudian box yang pertama, kemudian P. Untuk paragrafnya kita akan berikan line height-nya 2. Kemudian text align-nya kita akan berikan justify. Dan margin bottom kita akan berikan 30 pixel agar jarak dengan anchor-nya. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk span-nya juga kita akan berikan penebalan ya. Kita bisa panggil lagi di CSS. Kemudian kita kopikan aja di ini. Kita kopikan.
Alt Shift bawah. Kemudian setelah P-nya kita berikan span. Dan kita berikan font weight-nya itu bold. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian pada anchor-nya kita akan berikan style juga. Kita panggil tentang box. Kemudian box yang pertama. Kemudian kita panggil anchor atau A. Kita berikan border. Untuk bordernya kita akan berikan 1 pixel, kemudian solid white. Kemudian untuk paddingnya, atas dan bawahnya kita akan berikan 10 pixel. Kiri dan kanannya kita akan berikan 20 pixel. Kemudian colornya kita berikan white. Dan teks dekorasinya kita akan hilangkan untuk garis bawahnya menjadi none. Dan kita berikan border radiusnya 5 pixel. Dan ketika di hover, kita akan berikan background colornya ya. Jadi ketika di hover, ini kita duplikat aja. Ketika A-nya ini di hover, atau si mouse-nya itu diarahkan ke buttonnya, kita akan berikan style background color white. Kemudian colornya kita rubah menjadi black. Dan font weight-nya kita akan berikan bold. Save, kita cek. Oke, ini sebelum di hover. Dan ketika hover, itu akan menjadi warna putih ya, dan colornya menjadi warna hitam dan bold ya, seperti ini. Kemudian kita inspect ya, kita klik kanan inspect, kita kecilkan di ukuran 1200 ke bawah. Oke, masih aman. Kemudian di 992 juga masih aman. 768. Oh ya, saya rasa untuk 992 ini kita akan berikan untuk gridnya menjadi satu kolom ya. Jadi di ukuran 992, kita panggil add media. Ketika max width, ketika di ukuran 992 ke bawah, 992 pixel ya, untuk box pertama ini, yang asalnya 2 kolom ya, kita akan berubah menjadi 1 kolom. Kita kopikan aja. Kemudian kita paste. Dan ininya kita hapus ya. Kita panggil grid template kolom saja menjadi 1 kolom ya, 1 FR. Oke, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk buttonnya kita akan buat menjadi ke tengah ya. Caranya kita bisa panggil tentang box. Kemudian box entire child pertama, kemudian div. Kita buat text align center. Save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Kita kecilkan lagi. Kita cek lagi di ukuran 475 ke bawah. Oke, aman lah ya untuk box pertama. Tinggal next kita akan membuat box yang kedua, yaitu untuk membuat tools yang biasa kita pakai untuk membuat sebuah project. Oke, kita kembali ke code editor, ke bagian HTML. Pada kelas box yang kedua, pertama kita akan buat sebuah judul dengan menggunakan H1. Untuk value-nya kita akan isikan tools yang biasa dipakai. Kemudian di bawah satu kita akan buat sebuah paragraf. Kita buat P. Untuk value-nya kita akan isikan berikut ini beberapa tools yang biasa dipakai. Kemudian di bawah paragraf ini kita akan buat tools-toolsnya yang akan kita bungkus dengan menggunakan kelas tools. Dan di dalam tools ini kita akan buat box ya. Kita akan buat beberapa box dan setiap box itu kan sama. Jadi kita akan duplikat saja. Untuk boxnya kita akan berikan kelas tools box. Kemudian elemen pertama yang akan kita tambahkan adalah sebuah image. Dan image-nya ini kita akan panggil dari kelas lagi folder assets, kemudian image, tools. Kita panggil yang paling bawah dulu. Untuk LT-nya kita akan isikan tools image. Kemudian di bawah image ini kita akan buat sebuah deskripsi ya, yang kita bungkus menggunakan tools desk. Kemudian yang pertama kita akan tambahkan sebuah H3 yang value-nya adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code. Kemudian di bawah 3 ini kita akan buat sebuah paragraf kode editor. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan style terlebih dahulu pada tools box-nya. Kita panggil langsung saja di atas media ini.
kita berikan kelas tentang box, kemudian tools, kemudian titik tools box. Oke, pertama kita akan berikan sebuah display flex ya. Jadi nanti image dan juga pembungkusnya ini akan satu baris. Kita berikan display flex, kemudian kita berikan align item center. Kemudian gapnya kita akan berikan 10 pixel. Kemudian kita berikan border 1 pixel solid, warnanya white. Kemudian paddingnya kita akan berikan 10 pixel. Dan border radiusnya kita akan berikan 5 pixel. Save, kita cek dulu. Oke, sudah satu baris kayak gini. Kemudian ketika di hover, kita kopikan aja. Ketika di hover tools box-nya ini, kita akan berikan sebuah background color. Background color-nya kita akan berikan white, dan color-nya kita akan berikan black. Kita cek lagi, kita arahkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan kecilkan untuk image-nya. Kita bisa panggil tentang box lagi. Kemudian tools. Kemudian tools, box. Kemudian image. Width-nya kita akan berikan 50 pixel. Kemudian background color-nya kita akan berikan white. Dan kita berikan border radius 5 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Background color, border radius, dan sebagainya. Kemudian kita duplikat saja untuk tools box-nya. Nah, karena banyak ya, saya sudah menyiapkan untuk codingannya. Jadi nanti kita tidak akan merubah-rubah ya, agar tidak memperpanjang waktu video. Jadi ke bagian catatan, saya sudah menyiapkan di paling bawah. Nah ini ya, kita kopikan saja dari atas ini sampai bawah. Kita kopikan. Kemudian kita paste di bawah pembungkus yang pertama ya di sini. Hati-hati di sini ya. Kita paste, save. Kita cek dulu. Oke, sudah ada ya seperti ini. Nah, tinggal kita berikan display ya pada pembungkus toolsnya. Oke, kita akan berikan display grid pada pembungkus toolsnya. Tools, nah ini ya. Jadi kita akan berikan display grid yang dimana kita akan panggil sebuah fungsi untuk supaya ketika kita kecilkan si layarnya ini akan otomatis ke bawah si tools box-nya. Jadi hampir sama kayak flex wrap ya di display flex. Kayak caranya kita bisa panggil di sini saja ya di atas yang tools box. Kita panggil tentang box, kemudian tools. Kemudian kita berikan display grid, DG. Kita panggil grid, template column. Kita panggil repeat. Nah, kemudian kita berikan auto fit. Kemudian koma min max. Nah, untuk elemen itu akan ke bawah ketika di bawah 300 pixel. Kemudian koma 1 fr. Dan maksimalnya 1 fr ya. Kemudian kita berikan gapnya 10 pixel. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kita inspect. Nah, kalau kita arahkan ini, itu masih di atas 300 ya, 351. Nah, ketika di bawah 300, tools box-nya akan ke bawah. Kita cek. Nah, kenapa ke bawah? Karena sudah di bawah 300 ya. Dan akan menjadi 1 fr maksimal ya, 100%. Kita kebawahkan lagi. Nah, kalau sudah di bawah 300 akan ke bawah lagi ya. Jadi kurang lebih sama ya, seperti flex wrap yang ada di display flex. Nah, ini kita akan berikan margin bottom ya, agar ada jarak. Kita berikan margin bottom. Untuk margin bottomnya kita berikan 30 pixel saja. Save, kita cek dulu. Bukan di situ. Di sini ya, bukan margin bottom, margin top. 30 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita inspect lagi. Kita cek-cek lagi, kita kecilkan, oke aman. Di ukuran 475 ke bawah. Juga aman lah ya. Oke, nggak apa-apa ya untuk ininya, untuk H1-nya.
Oke, sip. Saya rasa sudah beres ya untuk section tentang. Next, kita akan membuat section proyek ya. Jadi yang proyek ini kurang lebih sama seperti tools ya. Jadi nanti kita akan duplikat saja supaya cepat. Tapi sebelum itu kita akan tutup terlebih dahulu untuk section tentang ini dengan gelombang ya. Ini kan gelombang pembuka, kemudian kita akan berikan gelombang penutup. Oke, kita kembali ke code editor, ke bagian catatan. Kita berikan gelombang yang kedua. Yang ini ya, kita kopikan saja. Kemudian kita kembali ke code editor, ke HTML. Kita berikan di bawah sini saja. Paste, save, kita cek. Oke, sudah ada ya. Nanti tinggal di section proyeknya itu berwarna putih ya. Oke, kita kembali ke code editor, ke bagian HTML. Kita akan membuat sebuah komentar terlebih dahulu. Di bawah waves, kita akan buat komentar, ctrl tandanya. Kita berikan proyek, kemudian Alt Shift bawah. Untuk strukturnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita akan buat proyek, kemudian container, kemudian proyek box. Kemudian dalam box ini kita akan buat beberapa box. Sebelum itu kita akan buat judul terlebih dahulu, sama seperti yang tools yang akan kita pakai. Kita akan buat sebuah H1. Kemudian untuk value-nya kita akan berikan daftar proyek. Kemudian di bawah satu ini kita akan buat sebuah paragraf. Untuk paragrafnya kita akan isikan berikut ini beberapa proyek yang sudah saya kerjakan misalkan. Save, oke kita cek dulu. Oke, sudah muncul. Kemudian kita kembali lagi ke bagian proyek box. Kita akan buat beberapa box. Jadi karena setiap boxnya sama, kita akan buat box pertama saja. Jadi kita akan buat class box. Kemudian di dalam box ini, pertama kita akan memberikan sebuah image. Untuk source-nya kita akan arahkan ke asset, kemudian image, kemudian proyek, kemudian proyek pertama. Untuk alternatifnya jika tidak muncul, kita akan isikan proyek image. Dan di bawah image ini kita akan berikan sebuah deskripsi dengan pemungkus dengan nama kelas proyek desk. Untuk isinya kita akan isikan pertama yaitu H2. Untuk namanya kita akan isikan website sekolah misalkan. Kemudian untuk di bawah H2 ini kita akan buat sebuah paragraf. Untuk paragrafnya kita akan isikan lorem saja 10 kata. Kemudian di bawah paragraf ini kita akan buat dua button. Yang pertama itu lihat website dan yang kedua adalah GitHub. Kita akan bungkus dengan menggunakan kelas proyek strip button. Kemudian kita akan berikan anchor. Kemudian kita berikan hashtag terlebih dahulu. Untuk anchor pertama kita akan isikan lihat website. Kemudian anchor kedua kita akan berikan GitHub. Save, kita cek dulu. Oke, sudah munculnya untuk image-nya. Kemudian selanjutnya kita akan berikan style pada proyeknya. Kita bisa kembali ke code editor, ke bagian CSS. Kita akan buat terlebih dahulu sebuah komentar untuk menandai bahwa inilah style dari proyek. Kemudian kita panggil kelas proyek terlebih dahulu. Untuk proyeknya atau pembungkus paling luar kita akan berikan padding block sebesar 50 pixel. Kemudian untuk pembungkus proyek boxnya kita akan buat menjadi display grid ya. Jadi kita buat display grid pada proyek boxnya. Kita panggil proyek box, kemudian kita berikan DG. Kemudian kita berikan grid template column. Kita akan buat menjadi dua kolom. Jadi kita berikan repeat 2,1 fr. Kemudian kita berikan gap. Untuk gapnya kita akan berikan 10. Dan kita akan berikan margin top 50 pixel. Agar ada jarak dengan H1 dan paragrafnya. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada jarak. Ini belum banyak berubah ya karena image-nya masih kita tidak berikan style. Oke, kita akan buat lagi proyek box. Kemudian kita akan berikan style pada box-nya.
Untuk boxnya kita akan berikan padding 20 pixel. Kemudian box shadow, kita akan berikan shadow 5 pixel untuk kanan, horizontal ya. Kemudian vertikalnya 5 pixel. Kemudian untuk spreadnya kita akan berikan 20 pixel dan warnanya kita akan berikan black dan kita kurangi opacity-nya menjadi 0.1. Kemudian kita berikan border radius 10 pixel. Save. Kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Jadi ada padding dan juga box shadow. Kemudian untuk image-nya kita akan berikan style juga. Kita panggil project box, kemudian box image. Kita akan berikan width-nya 100% agar mengikuti dari ukuran grid-nya. Kemudian kita berikan border radius 10 pixel. Save, kita cek lagi. Nah, sepertinya sudah cukup bagus. Kemudian kita akan berikan style juga pada deskripsinya. Kita panggil project box, kemudian kita panggil project desk. Kita berikan margin top agar ada jarak dengan image-nya. Untuk value-nya kita akan berikan 20 pixel. Kemudian pada paragrafnya yang ada pada deskripsi, kita berikan style juga. Kita panggil project box, kemudian project desk. Kemudian kita panggil paragraf atau tag. Untuk line height-nya kita akan berikan 2. Kemudian margin top-nya kita berikan 10. Kemudian margin bottom-nya kita berikan 20 pixel. Dan color-nya kita akan berikan warna black. Tapi kita akan kurangi opacity-nya. Kita akan kurangi menjadi 0.6. Save, kita cek lagi. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita berikan pada anchor. Oke, kita bisa kembali ke editor. Ke bagian CSS lagi, kita akan berikan style pada anchor-nya. Pertama kita akan berikan style pada pembungkusnya. Kita panggil project box, kemudian project desk, kemudian project button. Pada pembungkus project buttonnya kita akan berikan display flags agar satu baris. Display flags, kemudian kita berikan align item center. Kemudian kita berikan justify content space between. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian pada anchor-nya kita akan berikan style juga. Kita kopikan saja. Kemudian kita tambahkan anchor. Ini kita hapus. Untuk anchor-nya kita akan berikan background color. Kita berikan yang CBA 9. Kemudian untuk padding-nya kita akan berikan untuk vertikal kita berikan 10 pixel, horizontal kita berikan 20 pixel. Kemudian color-nya kita berikan white. Kemudian kita berikan text decoration-nya menjadi none agar tidak ada garis bawah. Dan border radius kita akan berikan 5 pixel. Save. Kemudian ketika di hover si anchor-nya kita akan berikan background color. Jadi ketika anchor di hover, kita akan merubah background color-nya menjadi yang 6B2. Save. Kita cek. Oke, sudah benar ya. Nah, tinggal kita duplikat. Ke bagian HTML, kita duplikat box-nya. Berarti sampai sini ya. Oke, kita duplikat. 1, 2, 3. Kemudian kita cek dulu. Oke, sudah ada. Tinggal kita rubah untuk image-nya. Yang image keempat ini, yang kedua ini kita rubah menjadi 2. Kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Yang kedua ini kita akan berikan website, misalkan company. Kemudian yang ini course. Dan yang ketiga misalkan portfolio. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Oke, sip. Oke, kita inspect ya, kita klik kanan, kemudian inspect. Kita kecilkan di ukuran tablet terlebih dahulu di 992. Oke, di 992 masih aman lah ya. Kemudian di ukuran 768. Oke, di ukuran 768 kita akan buat menjadi satu kolom saja. Oke, kita kembali ke editor, ke bagian CSS, kita akan berikan media query.
kemudian kurung, kemudian max width 768 pixel. Kita akan rubah untuk kelas dari proyek box-nya ini menjadi satu kolom ya. Kita kopikan, kemudian kita paste, kita hapus untuk stylenya. Kita berikan grid template kolom menjadi 1 fr. Kita cek. Oke, kita kecilkan 768. Sip ya. Sudah berubah menjadi satu kolom, kita kecilkan lagi. Oke, aman ya. Untuk section proyek sudah beres, tinggal terakhir kita akan berikan sedikit sebuah link ya. Ini sebagai contoh saja bila teman-teman ingin berikan link pada lihat website dan juga GitHub. Oke, di sini akan saya pakai contoh salah satu link dari website yang sudah kita buat di konten-konten sebelumnya. Kita akan berikan diki git, kemudian titik github.io, kemudian /lp strip 4 misalkan. Kemudian yang GitHub, kita akan berikan github.com, kemudian /diki git, kemudian /lp strip 4. Save, kita cek. Oke, kemudian kita klik lihat website. Oke, ada yang error ya, berarti ini harusnya kita tambahkan HTTP ya. Kita berikan HTTP di sininya, https, kemudian titik 2 // ini kita kopikan ke GitHub juga sama ya. Save, kita cek lagi, kita kembali dulu, kita klik yang lihat website ini, klik. Oke, masih ada yang error. Oke, kita refresh dulu ya. Kita klik lagi lihat websitenya. Oke, sudah berubah ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Gimana kalau kita ingin bukanya itu di tab baru? Kita bisa berikan target di sini ya, target. Kemudian kita berikan blank. Kemudian yang ini juga sama ya. Kita bisa berikan target. Kemudian blank. Save, kita cek lagi. Kemudian kita refresh dulu. Kita scroll ke bawah, kita klik lihat website, nanti akan membuka tab baru. Kemudian GitHub juga sama ya, akan membuka tab baru. Oke, untuk section proyek sudah kita buat, tinggal next kita akan membuat section dari kontak. Oke, untuk membuat section kontak, kita bisa kembali ke kode editor. Pertama, kita akan menambahkan dulu sebuah background gelombang ya. Kita akan ke file catatan, kemudian kita kopikan yang paling atas ini, kita kopikan, kemudian paste di bawah dari section proyek. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Kemudian kita kembali lagi, kita akan buat komentar untuk menandai bahwa inilah section kontak. Kemudian Alt Shift bawah. Oke, untuk kontak ini kita akan bungkus dengan menggunakan footer. Kemudian kita akan berikan pertama yaitu sebuah paragraf. Ini paragraf ini akan memberikan sebuah copyright. Oke, caranya kita bisa berikan simbol copyright terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memberikan n, kemudian copy, koma, ya titik koma maksudnya. Kemudian copyright, kemudian 2025 misalkan, by Ngoding Mastery misalkan. Untuk Ngoding Mastery-nya kita akan bungkus menggunakan span. Kemudian di bawah paragraf ini, kita akan berikan sebuah sosial. Yang sosial ini adalah sebuah link dari icon kayak WhatsApp, kemudian YouTube, dan sebagainya. Oke, kita akan buat pembungkusnya dulu dengan kelas dengan nama sosial. Kemudian untuk linknya atau ikonnya, kita akan tambahkan dengan menggunakan font awesome. Oke, kita harus menambahkan terlebih dulu font awesome-nya ya. Jadi kita buka tab baru, kemudian kita berikan dulu font awesome CDN. Kita kopikan dulu untuk link CDN dari font awesome-nya. Kita pilih yang paling atas, kita copy link tag. Kemudian kita ke paling atas, ke dalam tag head. Kita akan pastekan di bawah font Popin ini. Kita buat komentar dulu, font awesome CDN. Kita paste, save. Kemudian tinggal kita pakai. Ini kita hapus saja, kemudian kita masuk ke font awesome
icon. Kita masuk ke websitenya, yaitu fontawesome.com. Kemudian pertama kita akan masukkan sebuah Instagram ya. Jadi kita bisa berikan Instagram. Kemudian kita akan pilih yang solid ini. Kita klik. Kemudian kita klik saja. Nanti akan mengcopy. Kita kembali ke kode editor. Kemudian kita ke bawah lagi. Ke kontak ini. Di dalam sosial ini kita akan berikan sebuah anchor. Kita berikan hashtag dulu. Di dalam anchor ini kita akan pastikan save. Kita cek dulu. Kita lihat di websitenya. Oke, sudah ada ya. Kemudian kita duplikat saja untuk anchornya. 1, 2, 3. Yang kedua ini kita akan berikan sebuah Facebook. Kemudian yang ketiga kita akan berikan Twitter. FA Square X. Kemudian Twitter. Kemudian yang keempat, kita akan berikan LinkedIn. FA LinkedIn. Save. Kita cek dulu. Nah, sudah ada ya. Instagram, Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Selanjutnya tinggal kita berikan style. Kita kembali ke kode editor, ke CSS-nya. Kita akan buat komentar terlebih dahulu. Inilah style dari kontak. Kemudian kita panggil footer terlebih dahulu. Untuk footernya kita akan berikan background color dengan hashtag yang CBA9. Kemudian untuk margin topnya kita akan berikan minus 10 pixel agar menyatu dengan waves-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan padding 20 pixel. Kemudian display flex. Kemudian kita berikan justify content space between. Kemudian kita berikan align item center. Dan colornya kita akan berikan white. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian nanti tinggal kita berikan saja pada anchornya ya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan berikan font weight dulu pada span-nya. Kita panggil footer. Kemudian span. Kita akan berikan font weight bold. Save, kita cek. Oke, tidak berubah ya. Oh ini. Footer span. Save, kita cek lagi. Nah, sudah berubah. Kemudian pada sosialnya juga kita akan berikan style. Pada pembungkusnya kita akan berikan display flex ya. Oke, berarti kita panggil footer, kemudian titik sosial. Kita berikan display flex. Kemudian gapnya kita akan berikan 20 pixel. Agar ada jarak dengan setiap anchornya. Kemudian untuk anchornya kita akan berikan style juga. Kita panggil footer, sosial, kemudian anchor. Kita akan berikan colornya white. Kemudian kita berikan text decorationnya none. Dan font size-nya kita akan tambahkan menjadi 40 pixel. Save, kita cek dulu. Ya, sudah berubah. Sebenarnya kita inspect ya. Kita lihat di ukuran tablet. Oke, tablet aman sepertinya. Kemudian 768. Aman juga ya, 768. Ukuran 575. Oke, saya rasa untuk 768 kita akan buat menjadi satu kolom ya untuk kontaknya. Oke, kita kembali lagi. Kita berikan media. Add media. Kemudian max width 768 pixel. Kita akan berikan pada footer. Kita kopikan saja. Ini kita hapus. Kita akan berikan flex direction-nya. Itu menjadi kolom reverse. Jadi yang icon itu ada di atas. Kemudian gapnya kita akan tambahkan menjadi 20 pixel. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kalau tidak pakai kolom reverse, maka seperti urutannya ini ya, HTML. Paragraf dulu baru icon. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan berikan kolom reverse saja. Save, kita cek lagi. Oke, yang mana ya? Kita kurangi lagi. Oke, sip. Oke, saya rasa untuk kontak juga sudah beres. Nanti terakhir tinggal kita buat sebuah fungsi yang dimana kita akan menampilkan sebuah tombol scroll to top ya di sini. Jadi ketika diklik nanti akan diarahkan ke halaman paling atas.
Oke, untuk membuat scroll to top, kita bisa kembali ke kode editor. Kita akan membuat sebuah struktur HTML terlebih dahulu pada scroll to top-nya. Kita akan buat di paling atas saja sebelum header ya. Kita akan buat di sini. Kita akan buat komentar scroll to top, kemudian Alt Shift bawah. Pertama kita akan buat sebuah bungkusnya. Kita berikan kelas scroll up. Kemudian di dalamnya kita akan berikan sebuah anchor. Kita akan berikan pagar dulu. Kemudian untuk scroll up ini kita akan berikan sebuah icon dengan menggunakan font awesome. Kita bisa berikan langsung saja sebuah i. Kemudian kita berikan kelas fa solid. Kemudian fa arrow up. Save. Kita cek dulu. Oke, sudah muncul. Kemudian kita akan berikan style pada scroll up-nya. Kita buat komentar di CSS-nya. Bawainlah style dari scroll to top. Kemudian kita panggil kelas scroll up-nya. Kita akan buat menjadi position fix. Ya, kita buat position fix. Kemudian kita akan buat posisinya di bawah. Kita berikan bottomnya 50 pixel. Kemudian untuk right-nya, kita akan berikan 40 pixel. Kemudian kita akan berikan background color-nya menjadi yang ini ya, yang paling terang, hijaunya. Kemudian width-nya kita berikan 50 pixel, kemudian height-nya kita berikan 50 pixel. Kemudian kita berikan border radius. Kita buat lingkaran 100%. Kemudian kita berikan display flex agar nanti si anchor-nya ke tengah. Kita berikan align item center. Justify content center. Kemudian kita berikan font size-nya 24 pixel. Dan kita berikan kursornya pointer. Save, kita cek dulu. Nah, sebenarnya sudah berubah. Tinggal untuk anchor-nya kita akan berikan warna putih. Kita panggil scroll up, kemudian kita berikan A. Color-nya itu menjadi white. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, kita inspect dulu, kita akan kecilkan di ukuran mobile. Apakah harus kita rubah untuk positionnya? Oke, untuk tablet aman. Nah, untuk mobile kita akan kurangin ya untuk positionnya. Jadi kita bisa panggil media. Kemudian max width 475. Kemudian kita akan panggil scroll up-nya. Untuk right-nya kita akan kurangi menjadi 20 pixel. Save. Kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu ke kiri. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsinya. Oke, pertama-tama kita akan hilangkan terlebih dahulu untuk scroll to top-nya atau row-nya. Kita akan hilangkan. Caranya kita bisa panggil di scroll up ini. Pertama, supaya munculnya dari bawah, kita akan buat bottom-nya menjadi minus 50. Kemudian kita akan berikan opacity-nya 0. Save, kita cek dulu apakah sudah menghilang. Oke, sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya tinggal kita berikan sebuah function. Jadi ketika kita scroll websitenya misalkan di posisi seperti ini, nanti kita akan munculkan untuk scroll to top-nya. Oke, kita kembali ke kode editor, ke file JavaScript-nya, kita akan berikan sebuah function ya. Oke, caranya kita bisa langsung berikan sebuah function. Kita akan panggil window. Tapi kita berikan dulu deh, kita akan panggil kelas scroll up-nya. Kita akan panggil kelas scroll up-nya dan simpan ke dalam sebuah variabel. Kita buat sebuah cons, kemudian kita berikan variabelnya, misalkan scroll up. Kemudian kita panggil dokumen, titik query selector. Kita panggil titik scroll up. Kemudian cara supaya kita tahu posisinya itu di mana, kita bisa berikan sebuah console log. Pertama kita akan panggil dulu window, kemudian titik on scroll. Ketika jendela websitenya itu di scroll, kita akan berikan sebuah arrow function. Kemudian kita akan jalankan sebuah console log, yang dimana di log ini akan menjalankan sebuah window.
kemudian scroll Y. Kenapa scroll Y? Karena scroll secara vertikal. Oke, kita akan cek. Kita akan inspect ya. Kemudian ke console. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau posisi seperti ini berarti ini ke 100 posisinya. Kalau segini berarti 300. Kita akan munculkan di 500 aja deh. Kita akan munculkan di 500. Jadi kita close ininya. Kemudian kita akan hapus lagi console log-nya. If window titik scroll Y-nya itu lebih dari 500, kita akan tambahkan kelas baru pada scroll up-nya. Jadi kita panggil scroll up, kelas list, add, titik add, kemudian nama kelasnya yaitu scroll active. Kemudian ketika di bawah 500, kita berikan else. Kita akan hapus scroll aktifnya. Kita panggilnya scroll up, kelas list, kemudian remove scroll active. Save. Kita cek. Kemudian kita inspect lagi. Kita ke bagian elemen. Kemudian di bagian scroll up ini, kita scroll ke bawah. Nah, maka akan muncul ya kalau lebih dari 500. Ketika di atas 500 akan menghilang lagi. Tinggal kita berikan stylenya. Oke, caranya kita bisa kembali ke CSS. Kemudian kita berikan di sini saja. Kita panggil scroll up. Kemudian karena dalam satu kelas, maka kita tidak usah berikan spasi, titik lagi. Kemudian kita berikan scroll aktif. Yang asalnya itu bottomnya 50 pixel minus, kita berikan bottomnya 40 pixel saja. 40 pixel. Save, kita cek. Kita scroll ke bawah. Oh iya, lupa opacity-nya. Opacity-nya masih 0, kita berikan opacity-nya menjadi 1. Save, kita cek lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, sudah muncul ya. Cuman munculnya dadakan. Kita akan berikan transition supaya lebih smooth. Di scroll up ini kita berikan transition all, kemudian titik 3 second, kemudian untuk tipenya is saja. Save, kita cek. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi smooth ya dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, gini ya. Dan nanti kita akan berikan klik ya. Ketika diklik akan diarahkan ke paling atas ya. Caranya kita bisa berikan di body ini. Kita berikan ID. Sekalian aja deh, kita berikan di body dulu beranda. Kemudian untuk linknya kita berikan beranda. Save, kita cek dulu. Kita scroll ke bawah. Kita klik. Nah, nanti akan ke paling atas ya seperti ini. Oke, kita berikan hover deh. Ketika di hover kita akan sedikit berikan background. Di sini kita berikan scroll up, kemudian ketika di hover kita akan berikan background colornya itu yang 6B2, tetapi kita akan lebih terangkan lagi. Nah, seperti ini ya. Save, kita cek. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita arahkan, oke. Kita klik. Oke, nice. Kita inspect. Kita kurangin di ukuran mobile di 475 ke bawah. Oke, shape-nya muncul. Kita akan kurangi untuk bottomnya ya. Kita kurangi bottomnya. Kita ke sini. Kita berikan scroll up. Kemudian scroll aktif. Kemudian kita akan berikan bottomnya menjadi 20 pixel. Save. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Sudah cukup bagus kelihatannya. Kita kurangi lagi. Kita cek-cek lagi. Oke, sekalian kita berikan pada menu-menunya ya. Berarti kita ke bagian section tentang dulu. Kita berikan ID. Tentang. Kemudian di bagian proyek juga sama ya. Kita akan berikan ID. Proyek. Kemudian kontak juga sama. Kita akan berikan di bagian footer ID kontak. Save, kita cek. Kita klik tentang.
Nah, akan ke tentang, sekalian tentangnya juga sama ya. Kita akan berikan hashtag proyek pada button lihat daftar proyek. Tentang. Oh, udah ada ya. Oke, kita klik. Nice. Kita klik yang ini. Oke, sip. Untuk scroll to top sudah kita berikan ya. Tinggal kita akan berikan yang paling akhir, yaitu animate on scroll, yang dimana ketika di scroll kita akan tambahkan sebuah animasi dengan menggunakan AOS. Oke, untuk memberikan animate on scroll, kita bisa menginstal terlebih dahulu untuk link CDN-nya. Oke, pertama-tama kita akan ke websitenya dulu aja langsung ya, ke animate on scroll-nya. Jadi teman-teman dapat ketikkan animate on scroll. Kemudian kita masuk ke GitHub Pages-nya. Kita klik yang kanan atas ini ya, ikonnya kita klik. Kemudian kita refresh dulu. Kita scroll ke bawah, kita akan install terlebih dahulu. Kita akan kopikan link CDN-nya. Kita akan kopikan ke bagian tag head. Kita ke paling atas scroll, kemudian kita ke bagian tag head. Kita akan pastikan di bawah font awesome. Kita berikan komentar AOS, kemudian kita paste, save. Kemudian kita akan kopikan yang keduanya, yaitu JavaScript-nya. Kita kopikan, kemudian kita ke paling bawah. Kita simpan di bawah yang type.js. Save. Kemudian tinggal kita pakai. Untuk cara pakainya kita tinggal masukkan data AOS-nya. Ya, kita bisa kembali lagi ke websitenya. Kita scroll ke bawah, tinggal kita pilih untuk stylenya mau yang kayak gimana. Nah, saya akan pakai yang fade up saja. Kita akan pakai yang fade up dulu ya. Kita kopikan. Kita akan berikan di elemennya. Ya, kita kembali ke editor, ke bagian HTML. Pertama kita akan berikan di section tentang. Kita akan berikan fade up pada teks tentangnya. Kita ke bagian section tentang, pada satu ini kita bisa paste, save. Kita cek, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini terlalu cepat ya. Kita tambahkan fungsi kedua, yaitu data AOS duration. Kita akan berikan 1 detik. Save, kita cek lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk image dan juga teksnya, untuk image-nya kita akan berikan dari kiri ke kanan, kemudian yang teks kita akan berikan kanan ke kiri. Berarti kita akan kopikan. Kita akan paste di box pertama dulu. Untuk yang image, di image ya. Untuk image ini kita akan berikan bukan fade up tetapi fade right kalau nggak salah. Kita cek dulu ya ke websitenya. Kita scroll. Oh ya, fade right ya. Kemudian yang teks fade left. Kita pastikan ke yang elemen div-nya. Kita berikan yang fade left. Save. Kita cek. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman ini bebarengan ya. Kita akan berikan setelah H1-nya muncul. Berarti kita akan berikan fungsi ketiga, yaitu data AOS delay. Kita akan berikan di image dulu. Data AOS delay. Kita akan berikan 300 alias 0,3 detik. Kita kopikan saja. Kemudian kita paste di sini. Save. Kita cek lagi. Kita scroll ke bawah. Coba kita cek lagi. Oke, cukup lah ya. Jadi H1 dulu muncul, kemudian baru image dan juga teksnya. Selanjutnya kita akan berikan juga pada section tools. Kita kembali ke editor. Di bagian section tools, pada box kedua, pertama di bagian H1-nya kita akan berikan data OS fade up ya. Kita kopikan aja deh. Kita kopikan yang ini. Kita kopikan. Kemudian kita paste di H1-nya. Kemudian kita berikan ujung pada paragraf, kita paste, dan kita berikan data OS delay. Untuk delay-nya kita akan berikan 300. Save, kita cek. Kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, oke. Selanjutnya kita berikan pada tools-toolsnya. Pertama kita akan berikan di tools box, kita paste saja.
Kemudian kita berikan data OS delay-nya 400. Kemudian save, kita kopikan. Yang kedua, kita akan berikan delay-nya 450. Kemudian yang ketiga, kita akan berikan delay-nya 500. Oke, save. Kita cek lagi. Kita scroll ke bawah. Oke. Oke, save lah ya. Kemudian lanjut yang proyek. Yang proyek juga sama ya. Untuk K1 dan P-nya. Kita akan pastekan dia satunya. Untuk delay-nya kita hapus. Kemudian P-nya kita pastekan juga. Delay-nya kita berikan 300. Kemudian yang box pertama kita akan berikan juga. Untuk box pertama kita akan berikan 400. Dan yang keduanya kita akan berikan 500. Kemudian yang ketiga kita akan paste dan delay-nya kita hapus. Kemudian yang terakhir kita akan berikan delay-nya 100. Save, kita cek. Kita scroll ke paling atas, scroll lagi ke bawah. Oke. 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 Oke, sip. Oke, sudah kita berikan semuanya. Coba kita cek di mobile simulator ya. Di ukuran mobile kita cek. Kita scroll ke bawah. Oke. Sip. Yang ini juga aman. Kemudian yang proyek. Oke, yang proyek juga aman ya. Ini sedikit lag ya karena nggak kuat laptopnya. Oke, sip. Saya rasa untuk OS juga sudah kita berikan. Terakhir untuk OS, ini kan ketika kita scroll ya, kemudian kita scroll lagi ke atas, animasinya tetap akan ada ya ketika di scroll lagi. Nah, kita akan nonaktifkan. Jadi ketika sudah di scroll dan scroll lagi ke atas, itu tidak akan lagi animasi. Ya, tidak akan ada lagi animasi supaya lebih lebih hampang saja websitenya, lebih ringan websitenya. Jadi kita akan berikan fungsi keempat, yaitu once. Jadi ke bagian data OS-nya. Pertama di bagian A1 ya. Kita akan berikan data OS once. Kita akan berikan false. Save. Oke, kita cek dulu. Scroll ke bawah. Oke, muncul. Kita scroll lagi ke atas. Scroll lagi ke bawah. Oh, berarti bukan false, tapi true. Save. Kita cek lagi. Scroll ke bawah. Oh iya, benar. True. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, scroll lagi ke atas. Oke, sip ya. Berarti kita berikan true. Ini kita kopikan saja supaya cepat ke semua data OS. Pertama yang image. Kita berikan di sini. Kita kopikan, paste ke semuanya. Yang tools juga sama ya, kita akan berikan. Oke, semuanya sudah kita berikan, kita save, kita cek. Kita scroll ke bawah. Kita refresh dulu. Scroll ke bawah. Oke. 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 Kita scroll lagi ke atas. Scroll lagi ke bawah. Oke, aman lah ya. Oke, sip. Saya rasa untuk memberikan OS juga sudah beres ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Mohon maaf bila banyak kekurangan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.